Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Panikin dengan nomor BP 1911513010. Ini saya akan menjelaskan tentang modul 2 atau laporan modul 2 tentang pembangkit sinyal dan operasi dasar pada sinyal. Yang mana modul ini bertujuan untuk mahasiswa dapat membedakan sinyal dan gelombang, dapat mengenali parameter pada sinyal, dapat melakukan beberapa operasi sederhana pada sinyal. Dasar teori yang dimana di sini ibaratkan gelombang adalah sebuah mobil, informasi adalah orang. Jadi sinyal ini adalah orang mengenai mobil, yang dimana maksudnya itu di dalam sinyal ini terdapat gelombang yang membawa informasi. Jadi informasi adalah pesan atau kumpulan. Di sini yaitu informasi ini pesan atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol. Itu gelombang. Gelombang ini adalah getaran yang merambat. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoid. Lalu ini adalah bentuk dari gelombang. Sinyal adalah gelombang memiliki muatan informasi dalamnya. Pada umumnya informasi akan menggunakan gelombang untuk berpindah. Maksud adalah contoh dari sinyal audio. Lalu sinyal periodik ditetapkan T sebagai suatu nilai real positif. Suatu sinyal waktu kontinu xt dikatakan periodik terhadap waktu dengan T dan dt jika xt x e tambah T sama dengan T, yang dimana nilai T kecil dari min tengah besar dari tengah. Berikut adalah contoh dari gambar sinyal periodik. Nah, sinyal diskret. Sinyal diskret ini ditekankan pada penguasaan sinyal yang berderetan. Kita jumlah nilai X, di mana nilai yang ke X pada daerah Xn yang akan ditulis dengan cara formal sebagai berikut. Yang mana X sama dengan Xn, N kecil dari min tengah dan N besar juga enggak. Lalu selanjutnya, operasi aritmatika sinyal. Peristiwa pengetahuan sinyal seringkali dijumpai pada perangkat audio seperti radio, tape, dan sebagainya. Jadi fenomena ini direpresentasikan secara sederhana dalam sebuah operasi aritmatika sebagai berikut. Itu YT sama dengan AMP XT, di mana YT itu sinyal output, AMP konstanta penguatan untuk kelemahan, sinyal XT itu sinyal input. Berikut adalah bentuk diagram blok dari sebuah operasi pengetahuan sinyal. Itu sinyal masuk menuju ke personal amplifier, terus menuju ke sinyal keluar atau output. Selanjutnya penjumlahan dua buah sinyal. Proses penjumlahan sinyal seringkali terjadi pada peristiwa transmisi sinyal melalui suatu medium. Sinyal akan dikirimkan oleh pemancar setelah melalui medium. Misalnya udara akan mendapat pengaruh panel, dapat menaikkan level tegangan, menurunkan level tegangannya tergantung kemudian yang dijumlahkan. Sehingga pada bagian penerima akan mendapat sinyal sebagai hasil jumlah sinyal dari asli dari pemancar dengan sinyal yang terdapat pada kanal tersebut. Berikut adalah gambaran dari penjumlahan dua sinyal. Di sinyal 1 ini bertemu dengan sinyal 2, lalu menghasilkan sinyal 3, itu hasil jumlahan dari sinyal 1 dan sinyal 2. Lalu percobaan yang pertama yaitu gelombang kontinus sinusoida. Pertama itu mengubah nilai frekuensi, yang dimana di sini terdapat nilai frekuensi 100, P-nya 1/100 per Fs. Terus sini dapat nilai amplifier 1, frekuensi 5 Hz dan posisi awal atau time 0. Nah, setelah kita
jalankan, maka bentuk gelombangnya akan seperti ini. Untuk nilai frekuensinya berjumlah 5 Hz. Lalu yang selanjutnya, untuk nilai frekuensinya 10, itu bentuknya seperti ini. Jadi terlihat berbeda, yaitu jika nilai frekuensinya 5, gelombangnya kayak seperti renggang. Kalau frekuensinya 10, gelombangnya merapat. Nah, jika frekuensinya saya rubah jadi 15, maka gelombangnya akan lebih rapat lagi. Selanjutnya, lakukan perubahan pada nilai S1 sama dengan sin 2pi. Yang ini. Coba Anda edit kembali program Anda sehingga bentuk ekornya seperti dalam S1. Kemudian lanjutkan dengan melakukan perubahan nilai amplitudo. Yang dimana sekarang kita rubah nilai amplitudonya itu S1 sama dengan 2 kali sin kali 2pi kali T kali 5. Amplitudonya akan dirubah. Nah, di sini yang pertama itu nilai amplitudonya step pertama kita jalankan dulu, yaitu nilai amplitudonya 2 sin 2pi T. Itu adalah bentuk dari gelombang ya. Lalu jika nilai amplitudonya kita rubah menjadi 6, itu di 6, maka bentuk gelombangnya berubah seperti ini. Itu terlihat sedikit lebih renggang daripada amplitudo yang ke-5. Lalu kita rubah nilai amplitudonya menjadi 20. Itu akan lebih renggang lagi ya dari gelombangnya. Selanjutnya itu mengubah nilai fase awal atau dimana fase awal itu kita rubah menjadi S1 dengan 2 sin 2pi T kali 5 tambah pi per 2. Pertama itu kita mengubahnya menjadi 90 derajat, yaitu pi per 2. Fase awal pi per 2-nya bentuk seperti ini. Lalu jika diubah nilainya dari pi per 4, yaitu pi per 4 itu 45, bentuknya seperti ini. Dan pi per 2pi per 3, jika nilai fase awalnya 2pi per 3, bentuk gelombangnya seperti ini. Itu sebesar nilai 120 derajat. Jika nilainya 5pi per 4, itu nilai sebutnya 225. Bentuknya akan seperti ini. Untuk gelombangnya berbeda-beda ya. Jika nilai fase awalnya 90, untuk gelombangnya mulai dari atas terlebih dahulu. Jika gelombangnya 45, lebih di atas dulu. Jika bentuk gelombangnya 110, mulai dari lebih bawah dikit. Lalu jika untuk gelombangnya 220, maka akan mulai dari bawah. Lalu selanjutnya itu tentang pembangkitan gelombang energi. Gelombang energi ini, kita buat programnya, akan muncul hasilnya seperti ini. Dan jika kita mengubah nilai frekuensinya, pertama itu frekuensi 10 Hz. Tentunya seperti ini. Jika kita rubah juga frekuensi menjadi 20 Hz, maka bentuk gelombangnya akan berubah semakin rapat daripada frekuensi 10 Hz. Dan jika ada bentuk
mengubah nilai fase awal, jika kita rubah ke yang 45, maka frekuensinya masih terlihat berenggang, dan jika kita ubah lagi, detektanya sedikit terlihat lebih rapat, dan jika 170, maka yang berubah adalah lebih kanan gitu. Jadi kan ini terlihat dari atas, jika sudutnya 120, 120. Lalu kita lebih ke kanan lagi, maka dia akan dimulai dari -1. Nah, ini kan 180, dan jika 225, dia akan di kanan lagi. Yang dimana ini ya 1, maka dia akan turun ke -1. Nah, selanjutnya modulasi. Terutama itu modulasi AM. Itu adalah programnya. Kita akan kemarankan. Tunggu sebentar ya. Sebentar. Tadi ada sedikit kesalahan. Setelah kita runkan, maka nanti akan muncul fiturnya seperti ini. Berikut adalah modulating information, carrier wave, dan amplitude modulate sinyal. Lalu kita lihat pada modul, di mana skema yang merupakan sinyal, gelombang, dan informasi pada simulasi di atas. Jadi yang merupakan sinyal, gelombang, dan informasi pada simulasi di atas adalah ini, dalam ini terdapat sebuah gelombang yang membawa informasi. Lalu berikut adalah gelombang, dan ini adalah modulating information atau informasi. Nah, nanti frekuensi carrier dan amati perubahan yang terjadi lalu jelaskan. Jadi apa saja pengaruh frekuensi carrier pada modulasi AM. Nanti frekuensi carrier-nya yaitu kita akan mengubah frekuensi carrier-nya itu sebangun AP10. Jika frekuensi carrier-nya 10, maka gelombangnya akan terlihat seperti ini. Jika kita ubah nilainya menjadi 50, mungkin saran. Nah, modelnya akan seperti ini. Terlihat semakin rapat. Jadi pengaruhnya itu, jika frekuensi carrier-nya semakin besar, maka bentuk gelombangnya akan semakin rapat juga. Lalu ganti nilai parameter M dan amati perubahan yang terjadi pada gambar M. Apa saja pengaruh amplitude carrier pada modulasi AM. Kita akan mengubah nilai parameter M-nya.
RM alamat RM. Mungkin kita rubah nilainya menjadi 1, 3 jarak 4 sarankan. Nah, di sini lihat bahwa untuk karir webnya seperti ini. Maaf, untuk ini kita rubah menjadi 10 agar tidak terlalu rapat. Nah, di sini karir webnya akan terlihat lebih sedikit rapat daripada yang sebelumnya, atau panjang gelombangnya berbeda. Nah, kita rubah jadi seperti awal. Nah, maka panjang gelombangnya itu semakin lebih renggang daripada sebelumnya. Jadi semakin juga jaraknya, maka semakin rapat bentuk gelombang karir web yang dihasilkan. Misalnya itu modulasi FM. Modulasi FM. Itu adalah program yang modulasi FM, mungkin kita akan rancang. Ini adalah tampilan dari gambar modulasi FM. Yang dimana berikut adalah sinyal, ini merupakan gelombang, dan ini informasi ya. Nah, selanjutnya nanti frekuensi carrier dan amati apa yang terjadi pada modulasi FM. Kita akan mengubah frekuensi carrier ya, carrier yaitu FC 20, mungkin kita rubah jadi 50. Nah, ini bisa terlihat untuk gelombangnya itu semakin merenggang ya, daripada sebelumnya. Dan sedangkan bentuk modulasinya itu semakin rapat. Nah, mungkin selanjutnya itu tentang apa yang terjadi apabila frekuensi carrier terlalu besar atau terlalu kecil pada modulasi FM. Jika frekuensinya terlalu kecil ya, nah, terlihat gelombangnya itu terbalik tadi itu, yang tadi itu semakin rapat, jika semakin kecil gelombangnya itu semakin renggang. Jika frekuensinya karirnya lebih besar, maka gelombangnya semakin rapat, dan ini juga semakin renggang jika jika frekuensi carrier-nya semakin kecil, dan jika frekuensi carrier semakin besar, maka semakin berubah lagi. Jika semakin rapat, jika semakin besar, semakin rapat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika tidak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.